kami SMA kelas 11 ya dan kelas 10 se-Kota Madya Medan, khususnya SMA GP yang kita cintai dan pada umumnya seluruh SMA se-Indonesia. Materi kita hari ini aturan kosinus dan sinus. Ringkasan materinya Paman berikan dulu ya, rumus-rumus segitiga dalam trigonometri. A, hubungan antara sin alfa, cos alfa dan tangen alfa. Yang pertama, sin kuadrat alfa atau sin pangkat 2 alfa, terserah bagaimana membacanya ya. Sin pangkat 2 alfa ditambah cos pangkat 2 alfa sama dengan 1. Jika ditanya nanti cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang sin pangkat 2 alfa, kebalikannya aja ya, kebalikannya. Oke. Yang kedua, ini sudah kita pelajari minggu lalu tentang identitas trigonometri ya. Tangen alfa sama dengan sin per cos ya, sin alfa cos alfa. Sin alfa per cos alfa. Ini bisa diganti aja ini, sudutnya bisa nanti sin beta per cos beta atau sin A per cos A kan. Terserah variabelnya nanti ya. B, pada setiap segitiga berlaku yang pertama, aturan sinus. Ya, aturan sinus ini kita lihat segitiga minggu lalu juga telah Uncle Turnik jelaskan ya. A kecil per sin A. Kalau sinnya ini dia sin. Nah, ini ya, sudut yang A kecil ini berhadapan dengan sudut yang diapit ya, itu dia sin. Sama dengan B per sin B. Mana sin B? Yang ini juga ya. Nah, ini juga yang sudut ini. Sama dengan C per sin C. Nah, ini untuk aturan sinus. Yang kedua, aturan kosinus. Inilah materi kita hari ini yang kita pelajari, hanya 2 aja ya. Tapi saya kasih materi-materinya supaya nanti ada hubungannya untuk hari-hari ke depan ya. Yang kedua, aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Ini kita belajar nanti segitiganya nih. Udah gampang, di LKS juga ada. Saya hanya meringkaskan kembali. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB, maksudnya 2 kali AB cos C ya. Nah, yang ketiga, bagaimana mencari 2 segitiga dalam bentuk trigonometri. Yang pertama, 2 segitiga setengah alas kali tinggi. Tetapi berlaku di aturan trigonometri 2 segitiga sama dengan setengah kali B. Ini ya, kali B. Ini kali ini ya C kali sin A. Kemudian sama dengan itu sama juga ya, sama dengan yang sama dengan rumus 2 segitiga dalam bentuk trigonometri setengah A kali C sin B. Kemudian sama juga sama dengan setengah A kecil kali B kecil sin C. C-nya ini huruf besar ya, huruf kapital besar. Nah, untuk hari kedepannya mungkin besok ya. Untuk anak kelas 10, untuk besok kita jumpa lagi. Rumus-rumus trigonometri 1, jumlah dan selisih sudut. Ini rumusnya, cos A ditambah negatif B ya, maksudnya ini bisa positif dan negatif ya. Sama dengan cos A, cos B, di luar dia dikurang, baru nanti positif ya. Ikuti aja nanti, sin A, sin B. Nanti kita buat contoh soalnya bagaimana. Kemudian sin buka kurung A, positif negatif B tutup kurung sama dengan sin A cos B, positif duluan, baru nanti kita buat rumus baru negatif cos A sin B. Kemudian tangen A positif negatif B sama dengan tangen A positif negatif tangen B per 1, di luar dulu negatifnya tangen A tangen B, baru rumus yang kedua nanti positifnya tangen A tangen B. Kemudian yang sudut rangkap, nanti kita akan pelajari juga ada di LKS tentang sudut-sudut rangkap. Sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Lihat ya, ini harus dihafal ini. Buat adik-adik kami, ini harus dihafal. Ya, harus dihafal mati ya, supaya kita bisa mengerjakan soal-soal trigonometri. Baik dalam bentuk aplikasi nanti cerita, maupun dalam bentuk gambar-gambar ya. Dan juga ada berfungsi aplikasinya masuk nanti ke fisika dengan keseimbangan benda tegak. Cos 2A sama dengan cos 2A, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sama dengan, ya sama ini ya, sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Atau sama dengan kebalikannya, satunya di depan, 1 dikurang 2, ganti dia cos dari sin kuadrat A.
Tangan 2A sama dengan 2 tangan A per 1 kurang tangan kuadrat A. Oke, silakan dicatat dulu. Oke, kita masuk contoh-contoh soal. Enggak lah, Bin. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya untuk video-video yang baru nongol di YouTube saya ya. Di apa namanya itu situs-situs saya. Oke, kita masuklah contoh soal. Oke, operatornya kameramen. Contoh soal ya. Nah, contoh soal diketahui segitiga ABC ya. A kecilnya 7 cm, B kecilnya 5 cm, kemudian dan C kecilnya 3 cm. Yang ditanya, hitunglah sudut-sudutnya. Hitunglah sudut-sudutnya. Oke, silakan bersalin dulu. Biar kita kupas tuntas soalnya. Oke. Nah, kita jawab dengan trik Uncle Turnik atau cara bego aja kita buat ya. Karena rumusnya udah ada di sini tadi kita hapus ya. Sekarang triknya bagaimana cara menyelesaikan seperti ini. Nah, aplikasi kalau kita buat trigonometri buat adik-adik kami, nanti kalau cita-cita kalian menjadi pilot ya, pilot dan kapten kapal laut, kita harus tahu sudut-sudutnya. Inilah aplikasi untuk cita-cita kita sebagai pilot ataupun ya nakoda di kapal laut. Nah, kita kerjakanlah. Contoh soal diketahui segitiga ABC, A kecil sama dengan 7 cm di sini ya, B kecil itu A kecil. Kemudian B kecil sama dengan 5 cm itu A kecil. Dan C 3 cm ini A ke B ya. Oke, kita jawab. Nah, kita pakai sini aturan cos. Ya, aturan cos. Kenapa aturan cos? Coba. Kenapa kita pakai aturan cos? Tulis ya. Tulis syaratnya. Ya, tulis. Saya ambil simpel aja, saya catat. Kalau kita pakai sinus ya, kenapa pakai aturan cos, Pak? Kenapa nggak pakai sinus? Ya, kenapa nggak pakai aturan sinus? Kenapa tidak pakai aturan sinus ya? Karena kalau kita pakai aturan sinus, karena kalau pakai aturan sinus ya, kalau pakai aturan sinus ya, ketiga-tiganya ya, unsur ketiga-tiganya tidak diketahui ya, unsur ketiga-tiganya tidak diketahui. Oke ya, oke, salin dulu biar kita bahas. Nah, kenapa tidak pakai aturan sinus atau kenapa kita pakai cos? Nah, inilah jawaban. Nah, jika ada pertanyaan silakan dibalas di komentar di YouTube atau di japri saya ya, dan kita membahas-bahas secara audio visual. Nah, kalau seperti ini berarti buat adik-adik kami sudah ngerti ya. Karena minggu lalu kita udah tahu yang mana sin sama dengan mana per mana, cos sama dengan mana per mana, tangen mana per mana, dan lain-lain. Nah, kita jawablah cos A.
ditambah ya 3 kuadrat ya sisi samping dikurang 7 kuadrat per 2 kali 5 kali 3 sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat 9 dikurang 7 kuadrat 4 9 per 2 kali 5 10 kali 3 30. Maka cos A ya 25 tambah 9, coba bisa cari kita 25 tambah 9 ini 4 34 kurang 49 min 15 per 30, maka cos A nya minus setengah. Nah yang ditanya sudut, berarti lawannya ini tanya sudut, kita ambil A ya A sama dengan, boleh pakai kalkulator, boleh pakai tabel-tabel sudut istimewa. Ini kebetulan sudut istimewa. Nah, cos berapa dia? Kita jangan lihat negatifnya dulu. Ya, cos berapa dia? Setengah 120 dan 60 ya. Berarti dia negatif. Berarti hanya 120 derajat. Oke, silakan bersalin dulu ya. Kita jawab nanti cos A, cos B dan cos C. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Atau silakan japri saya ke 0812 6082 7614 ya. Biar kita bahas kupas tuntas. Trigonometri ini sebenarnya matematika yang gampang, super gampang. Kemudian cos B. Ya, cos B yang mana? 3 kuadrat ya. Ditambah ya 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat per 2 kali 3 kali 7. Ikut yang aja atasnya. Berarti cos B sama dengan 9 3 kuadrat 7 kuadrat 49 dikurang 25 per 2 kali 3 6 tambah 7 42. Maka cos B sama dengan berapa tuh? 9 tambah 49 kurang 25. Berarti 33 per 42. Maka cos B nya berapa ini? Oke, boleh pakai kalkulator ya, karena ini tidak sudut istimewa. 33 per 42 oke lah 0,785 ya. Maka cari sudutnya. Kalau di kalkulator ini ada cos, kemudian nanti ada namanya cos pangkat min 1. Anda tekan ini. Kalau cosnya 0,785 kemudian shift, ada sebelah kiri shift, kemudian tekan cos pangkat min 1. Lawan dari cos ini maksudnya inverse ya. Berarti B nya sama dengan 38,27 derajat. Oke, tugas kalian carilah cos C nya. Ya, berapakah cos C? Maka sudut C nya berapa? Oke, silakan disimak videonya, tonton. Besok kita lanjutkan lagi dengan contoh-contoh soal yang lebih banyak, yang lebih hot, dengan cara bego tanpa rumus. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat.